على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masih di muka surat 37 tentang biografi Imam Al-Bukhari. Qala wafaqahullah wa qala Abu Bakar Al-A'yun. Qal, ini terulang ya, mestinya qalnya satu aja kan ya. Mestinya dihapus nih. Kata benar Anil Bukhari ala babi Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Kami pernah menulis hadis dari Bukhari, minta hadis kepada Bukhari di depan pintu rumah Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Ana dulu mengatakan Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi ini guru dari Imam Al-Ajuri. Ana keliru, tapi apa? Tok guru atasnya Imam Al-Ajuri. Imam Al-Ajuri memang meriwayatkan langsung dari Firyabi, namun bukan Firyabi yang ini. Beliau adalah Abu Bakar Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi. Itu baru gurunya Al-Ajuri. Adapun yang di hadapan kita ini, beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Antara Al-Ajuri dengan Muhammad bin Yusuf ini ada dua orang. Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syariah juga meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, namun dengan perantaraan dua orang. Jadi ini levelnya sangat tinggi. Muhammad bin Yusuf yang di hadapan kita ini, beliau ini adalah murid dari Sufyan Ats-Tsauri, guru dari Imam Ahmad, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Dan ini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari terkadang juga menyetarai Imam Ahmad, sama-sama belajar kepada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Kita lanjutkan, wa ma fi wajhihi sya'arah. Dalam keadaan tidak ada rambut di wajah Bukhari, yaitu masih sangat muda. Ya, rajin belajar, masih muda, bukan habis untuk ke diskotik atau ke Las Vegas kemana tak. Betul-betul belajar, berkeliling dunia, belajar kepada ulama Ahlus Sunnah wa Jamaah, para muhaddisin. Faqulna ibnu kam ant. Kami bertanya, berapa usia Anda? Qal ibnu sab'a asyrata sanah. Usia saya 17 tahun. 17 tahun jadi muhaddis, muhaddis salafi, Masya Allah. Ini keutamaan. Kita walaupun tidak seperti beliau, kita berusaha menempuh semampunya kita. Yang penting umur kita di jalan Allah, alhamdulillah. Tidak ada istilah terlambat kecuali kalau nyawa sudah keluar. Wa qala al-Bukhari, "Lau nasyara ba'du ustadhi haula lam yafhamu kaifa sannaftu tarikh." Seandainya para guru saya itu nasyara, tak tahu maf'ul bihnya apa, menebarkan, apakah menebarkan kitab-kitab mereka atau riwayat-riwayat mereka, tak tahu, maf'ul bihnya dihapus. Mereka tidak akan memahami bagaimana saya menulis kitab tarikh. Wala arafuh, mereka tidak tahu. Summa qol, beliau mengatakan, sonnaftuhu salasa marrat. Saya mengarang kitab tarikh itu 3 kali. Wa qala al-Bukhari, akhadha Ishaq bin Rahawayh kitab tarikh. Ishaq bin Rahawayh, guru beliau, mengambil kitab tarikh alladzi sonnaf, yang saya tulis. Jadi Bukhari menyodorkan, memeriksakan karya beliau kepada gurunya agar diperbaiki atau diberi penilaian dan sebagainya. Fa'adkhalahu ala Abdullah bin Thahir. Kemudian dia membawa masuk kitab tarikh ini kepada Abdullah bin Thahir, salah satu wali di Khurasan. Wali maksudnya kepala pemerintahan di Khurasan. Dia salafi, dia suka hadis. Walaupun dia politikus, tapi dia politikus yang ahli sunnah. Abdullah bin Thahir ini ma'ruf. Faqal ayyuhal amir ala uri kasihra. Ishaq bin Rahawayh mengatakan, wahai amir, maukah anda untuk saya tunjukkan kepada anda, saya perlihatkan kepada anda sihir? Saking indahnya kitab ini, bagaikan sihir.
Qala fa nadhara fihi Abdullah fata'ajjaba min. Maka Abdullah bin Thahir melihat kepada memeriksa kitab tarikh. Kemudian beliau merasa kagum dengan isinya. Wa qala lastu afhamu tasnifah. Beliau mengatakan saya tidak memahami penyusunan kitab ini, tapi kagum dengan kehebatan Imam Bukhari dalam menyusun kitab ini. Wa qala Abu Ja'far Muhammad ibnu Abi Hatim, qultu li Abi Abdillah tahfadhu jami'a ma adkhalta fil musannaf. Apakah Anda menghafal seluruh hadis yang Anda masukkan di dalam karya tulis Anda? Faqal la yakhfa alayya jami'u ma fi. Bukhari mengatakan tidak tersamarkan bagi saya semua yang ada di dalamnya. Menulis dan menghafal. Wa qala Hasyid ibnu Ismail, kana ahlul ma'rifah minal basriyin ya'duna khalfah fi talabil hadis. Dahulunya para ahlul ma'rifah, yaitu apa? Para ahli hadis dari kalangan penduduk Basrah berlari di belakang Bukhari, ya'dun berlari di dalam mencari ilmu hadis. Wa huwa syab, dalam keadaan beliau ini masih pemuda. Hatta yaghlibuhu ala nafsih, sehingga mereka mengalahkannya terhadap dirinya sendiri, yaitu beliau dikejar. Mereka ingin mengambil hadis Bukhari, belajar pada Bukhari, mereka mengejar. Nah, sementara terkadang beliau jelas ingin mengurus keperluannya sendiri, namun para muhaddisun mengejar beliau. Wa yujlisuhu fi ba'di thariq. Mereka menjadikan Bukhari duduk di sebagian jalan. Ya, tidak dibiarkan sendirian, tidak dibiarkan mengurus diri sendiri, mau diminta hadis. Ya, mereka niatnya baik, ingin belajar Bukhari, walaupun Bukhari sendiri terkadang apa? Ya, punya keperluan sendiri. Fayajtami'u alaihi uluh. Maka berkumpul mengelilingi beliau ribuan orang. Wah, ribuan orang ini sudah boleh buat partai kok ya. Tapi beliau fisabilillah, bukan untuk mencari kursi kepemimpinan. Aksaruhum mimman yaktubu'an. Mayoritas dari mereka adalah orang yang menulis hadis dari Bukhari. Yang lain ngapain berarti? Yang lain buat apa? Ikut berkeliling. Boleh jadi ingin melihat adab-adabnya Bukhari. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Syiar Alamin Nubala, disebutkan di dalam majelisnya Imam Ahmad itu boleh jadi sampai 8.000 orang. 2.000 itu menulis hadis dari Imam Ahmad. Yang 6.000 itu memperhatikan bagaimana adab-adab Bukhari. Mungkin belum mampu menulis, tapi ingin mempelajari adab. Bukan Bukhari, siapa? Imam Ahmad. Nah, boleh jadi yang sekarang Bukhari juga seperti itu. Banyak yang menulis dari beliau, sisanya ingin memperhatikan bagaimana adab-adab si Bukhari ini. Wa kana syaban lam yuhrij wajhuh. Mungkin begitu ya. Yaitu beliau waktu itu masih muda, wajahnya belum sampai mengeluarkan bulu, belum memiliki janggut. Wa qala al-Hafidz Abu Ahmad Abdullah bin Adi al-Hafidz. Ini terulang lafaz al-Hafidz, mestinya salah satu aja. Sami'tu iddata masyayikh yahkuna anna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari qadima Baghdad. Saya mendengar sejumlah guru bercerita bahwasanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari tiba di Baghdad. Ini cerita yang terkenal insya Allah di kalangan kita semua. Fasami'a bihi, mestinya ya. Fasami'a bihi ashabul hadis. Maka para ahli hadis yang ada di Baghdad mendengar ketibaan beliau. Sami'a bihi. Fajtama'u. Kemudian mereka pun berkumpul. Wa amadu ila mi'ati hadis. Mereka menyengaja untuk mengambil 100 hadis. Faqallabu mutunaha wa asanidaha. Mereka membalik isi hadis dengan sanadnya. Baik, sanad ini untuk isi yang itu, isi yang ini untuk sanad yang itu. Itu maksudnya dibalik. Bukan maksudnya dibalik. Qala al-Bukhari hadatsana Abu Hurairah hadatsana Al-A'raj. Ini jelas ketahuan kalau macam itu. Baik, tapi maksudnya adalah sanadnya nampak bagus, namun matanya lain.
Wa ja'alu matna hadzal isnad hadza wa ja'alu matna hadzal isnad hadza wa isnada hadzal matan hadza. Mereka menjadikan isi dari sanad ini untuk ke sanad yang itu, dan sanad dari matan yang ini untuk matan yang itu. Wa dafa'u ila kulli wahidin asyarata ahadits. Mereka menyerahkan pada setiap orang 10 hadis. Liyulquha alal Bukhari fil majlis, agar mereka membacakannya kepada Bukhari di dalam majelis tahdits, majelis penyampaian hadis. Dengan pola zahirnya adalah pola seperti periwayatan di majelisnya Imam Malik. Jadi guru tidak membaca, namun murid yang membaca. Nanti guru yang memeriksa setuju sependapat ataukah tidak sependapat. Fajtama annas, kemudian orang-orang pun berkumpul. Wantadaba ahaduhum, salah satu dari mereka maju ke hadapan Bukhari. Fasa'alal Bukhari ya an hadis min asyaratih. Selanjutnya dia bertanya kepada Bukhari tentang satu hadis dari 10 hadis yang dipegangnya. Faqala la a'rifuh. Maka Bukhari mengatakan saya tidak mengenalnya. Wa sa'alahu an akhar. Dia bertanya lagi kepada Bukhari tentang hadis yang lain. Faqala la a'rifuh. Bukhari mengatakan saya tidak mengenalnya. Wa kadzalika hatta faragha min asyaratih. Demikianlah seterusnya sehingga orang ini selesai dari 10 hadis tadi. Fakanal fuqaha'u yaltafitu ba'dhum ila ba'd. Para fuqaha satu sama lain saling menoleh. Wa yaqulun, mereka mengatakan ar-rajulu fahim. Orang ini paham bahwasanya hadis ini keliru. Wa man kana la yadri qada 'alal Bukhari bil ajz. Adapun orang yang tidak mengetahui ilmu hadis, dia menghukumi Bukhari sebagai orang yang lemah karena tak tahu sama sekali tentang hadis yang dibacakan. Summan tadaba akhar. Kemudian orang lain lagi maju ke hadapan Bukhari. Fa fa'ala kama fa'alal awal. Dia berbuat seperti perbuatan orang yang pertama. Wa Bukhari yaqulu la a'rifuh. Dalam keadaan Bukhari mengatakan saya tidak mengenal hadis ini. Summa salisu ila tamamil asyarati anfus. Taib, al asyarah anfus. Anfusa berarti. Taib. Asyarati anfus. Tapi belakangnya ada fathah pada sinnya. Kemudian orang ketiga sehingga lengkap 10 orang. Wa huwa la yaziduhum ala la a'rifuh. Bukhari tidak menambahi mereka kecuali ucapan melampaui perkataan saya tidak mengenal hadis itu. Falamma alima annahum qad faraghu, tatkala Bukhari mengetahui bahwasanya mereka telah selesai, iltafata ilal awal. Beliau menoleh kepada orang pertama. Kalau orangnya ribuan, gimana kita ingat orang pertama tadi yang mana? Tapi mungkin di depan, atau memang Bukhari hafalannya memang sudah Allah persiapkan untuk itu semua. Faqal amma hadisukal awal fahakadha. Adapun hadismu yang pertama adalah demikian. Langsung Bukhari hafal ya, hafal apa hadis yang pertama dalam keadaan keliru lagi hadisnya. Bagaimana beliau langsung menghafal. Wasani kata, hadismu yang kedua seperti ini. Wasalis kata, yang ketiga seperti ini. Ilal asyarah, sehingga mencapai 10 hadis yang keliru. Faradda kullam matnin ila isnadih. Kemudian beliau mengembalikan setiap matanya kepada sanadnya yang benar. Gimana boleh menghafal seperti itu? Tayyib. Robot kalah kut. Tayyib. Wa fa'ala bil akharina mithla dzalik. Beliau melakukan seperti itu juga pada para penanya yang lain. Kedua, ketiga sampai ke 10. Fa aqarra lahun nasu bil hifdz. Maka orang-orang mengakui memang beliau ini betul-betul sangat menghafal hadis. Tayyib. Wa qala Yusuf ibnu Musa al-Marwaruzi. Kuntu bil Basrah fi jami'iha. Saya pernah ada di Basrah di masjid jami'nya. Sami'tu munadiyan yunadi. Ketika itu saya mendengar ada penyeru yang berseru.
Ya ahlal ilm, qad qadima Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari. Wahai para ulama, Muhammad bin Ismail al-Bukhari telah tiba di Basrah. Faqamu fi talabih, maka bangkitlah mereka untuk mencari Bukhari. Wa kuntu ma'ahum, dan saya bersama mereka. Siapa tadi? Yusuf bin Musa. Fara'aina rajulan syaban, maka kami melihat ada pemuda, ada lelaki yang masih muda. Yusalli khalfal ustuwanah, sholat di belakang tiang. Iya, dengan apa? Melaksanakan syariat Nabi, sholat menghala ke sutrah, menghadap ke sutrah, tidak jauh-jauh. Falamma faragha minas shalah, tatkala Bukhari selesai dari sholatnya, ahdatu bih, mereka mengerumuninya, mengelilinginya. Wa sa'aluhu ayyaqida lahum majlisal imla, dan mereka meminta kepada beliau untuk menyelenggarakan majelis imla. Majelis apa itu? Penyampaian hadis, lalu mereka menulis, ini majelis imla. Fa'ajabahum, maka beliau pun memenuhi permintaan mereka. Falamma kanal ghad, tatkala di keesokan harinya, ijtama'a qaribun min kadza kadza alf, berkumpullah sekian ribu orang, entah berapa, mendekati sekian ribu orang. Fajalasa lil imla, kemudian Bukhari duduk untuk mengimlakan hadis, imla, membacakan untuk ditulis. Waqal, beliau mengatakan, ya ahlal Basrah ana syab wa qad sa'altumuni an uhaddisakum. Wahai penduduk Basrah, saya ini masih anak muda, sementara kalian meminta saya untuk menyampaikan hadis kepada kalian. Wa sa'uhaddisukum bi ahadisa an ahli baladikum. Saya akan menyampaikan kepada kalian hadis-hadis dari penduduk negeri kalian sendiri, guru-guru yang mereka adalah orang Basrah sendiri. Tastafidunal kul, kalian akan mengambil faedah dari mereka semua. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.